Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikratu Zakia. Oke, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang gerak pada hewan, di mana dikemukakan pada kelas 8 semester ganjil, tentunya di pelajaran IPA ya. Oke, di sini pasti semuanya tahu kan ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bergerak. Nah, semua makhluk hidup akan melakukan gerakan, termasuk hewan akan bergerak dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terus kenapa hewan harus bergerak? Kenapa? Jawabannya jangan selalu karena punya kaki, karena setiap hewan kan punya cara bergeraknya berbeda-beda, tergantung tempatnya dan kondisinya. Jadi yang di darat, yang di laut, yang di udara sama di air itu kan cara bergeraknya juga berbeda. Tentunya hewan bergerak itu karena ada rangsangan terhadap sebagian atau seluruh bagian tubuhnya, beberapa rangsangan yang menyebabkan hewan bergerak. Penyebabnya yaitu yang pertama, dia melakukan perlindungan diri dari musuh. Terus yang kedua, dia mencari makan. Dengan mencari makan, dia pasti akan melakukan suatu pergerakan. Yang ketiga, ada migrasi, yaitu yang tadi berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Banyak jenis hewan di atas bumi dengan berbagai macam cara bergerak yang saya sebutkan tadi ya. Ada yang dengan berjalan, ada yang melata atau merayap, dan juga ada yang terbang dan juga berenang. Nah, hewan tersebut dapat bergerak karena memiliki alat gerak yang sesuai dengan habitatnya. Hewan dapat bergerak dengan menggunakan tulang dan otot sebagaimana halnya manusia yang bergerak secara aktif dan pasif seperti kita. Terus, hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ini memiliki tulang dan otot sebagai alat gerak. Tulang menjadi alat gerak pasif, sedangkan otot menjadi alat gerak aktif. Alat gerak aktif dan pasif pada hewan vertebrata adalah kaki, sayap, dan juga sirip. Sedangkan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang mempunyai alat gerak khusus. Misalnya hewan lunak atau moluska seperti bekicot itu bergerak menggunakan kaki otot. Begitu pula dengan hewan yang memiliki rongga atau coelenterata, yaitu seperti ubur-ubur, di mana dia bergerak menggunakan tentakelnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara gerak hewan yang ada di darat, di udara, dan juga di air. Nah, yang pertama kita memasuki gerak hewan yang ada di darat. Hewan yang hidup di darat itu bergerak dengan tulang dan otot. Namun demikian, struktur tulang dan otot hewan yang ada di darat itu tidak sama. Coba bandingkan kaki kuda dan kaki kucing, di mana kaki kucing lebih ramping daripada si kuda. Begitu pula otot dan massa tubuh kucing. Kucing itu lebih ringan kan daripada tubuhnya si kuda. Nah, kalau begitu, mana yang lebih cepat dan kuat ketika keduanya berlari? Yang pasti yang paling cepat kan kuda, karena dia lebih kuat dan juga kakinya lebih panjang untuk menjangkau. Jadi beda antara kucing dan kuda. Yang kedua yaitu gerak hewan yang ada di air. Pada umumnya hewan yang berada di air ini bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Kenapa ikan dapat berenang dalam air? Ikan dapat berenang dalam air karena memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibanding ikan. Hal ini menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air dan dengan energi yang sedikit saja ikan bisa bergerak menggunakan siripnya. Selain karena massa jenis ikan yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan untuk bergerak. Jadi ikan memiliki tubuh yang streamline
untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan itu dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel, yang dimana itu berguna untuk mendorong ekor dan sirip ikan ke dalam air. Sirip sampingnya ikan itu dan sirip ekornya yang lebar itu berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Tahu kan berjalannya ikan kayak gimana? Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu gerak hewan yang ada di udara. Ketika melihat burung terbang di udara, apa yang Anda pikirkan? Rasanya sangat tidak mungkin ya benda dapat melayang di udara, karena segala sesuatu yang dilempar ke atas, ke angkasa itu pasti akan jatuh lagi ke permukaan bumi karena gaya gravitasi. Lalu bagaimana seekor burung yang dapat terbang bebas di angkasa? Gerak pada hewan yang bisa melayang di udara karena adanya gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Jadi imbang antara gaya gravitasi bumi dan gaya angkatnya. Jadi mereka bisa terbang. Prosesnya begini, ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Jadi atasnya burung sama bawahnya burung itu ada udara yang mengalir. Saat si burung mengepakkan sayap itu, udara bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah. Dengan demikian, akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh ke bagian atas sehingga burung dapat bertahan di udara. Jadi kayak dengan demikian akan terbentuk gaya yang mendukung tubuh burung di ke bagian atas sehingga burung dapat bertahan di udara. Jadi burung menggunakan sayapnya untuk bergerak terbang dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Kepakan sayap burung itu akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang gerak pada hewan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.